Nusa Tenggara Timur. Kita berjumpa kembali dalam acara Talk Show persembahan Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Stikes Nusantara Kupang. Senang sekali saat ini pemirsa saya berada di kampus Stikes Nusantara Kupang dan berada bersama-sama dengan para mahasiswa, calon-calon mahasiswa dan juga para dosen dan karyawan Stikes Nusantara Kupang. Luar biasa sekali kita bisa menggelar acara talk show kali ini. Dan tentu saja ada hal menarik nanti yang ingin dipetik tidak saja oleh para mahasiswa Stikes Nusantara Kupang, tetapi juga seluruh masyarakat yang menyimak jalannya talk show kali ini. Dan tema yang kita angkat untuk talk show kali ini adalah kiat mencapai sukses. Bagaimanakah caranya untuk kita mencapai sebuah kesuksesan? Tentu pemirsa tidak mudah. Mencapai sebuah kesuksesan perlu usaha dan kerja keras. Kami akan menghadirkan dua tokoh pers yang juga merupakan wartawan senior Nusa Tenggara Timur yang juga punya karya yang luar biasa bagi pembangunan bangsa ini. Dan tentu saja bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah mengenal mereka dengan baik. Siapakah dan bagaimanakah kiprah mereka selama ini, dan apa saja yang dapat mereka bagikan kepada para generasi-generasi di daerah ini untuk dapat mengembangkan semangat wirausaha untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Tentu saja kita akan bersama-sama dengan dua tokoh kita dalam talk show kali ini. Yang pertama, saya akan menjemput tokoh kita yang pertama adalah Bapak Damian Godo, pemimpin umum Surat Kabar Harian Pos Kupang. Inilah beliau. Mungkin semua sudah mengenal dengan baik beliau, Bapak Damian Godo. Ya, Bapak Damian Godo ini adalah seorang pemimpin umum pada Surat Kabar Harian Pos Kupang. Dan tentu saja selamat datang pada berbahagia kita bisa berkumpul bersama Bapak. Kalau melihat wajah-wajah para mahasiswa Stikes ini, bagaimana suasananya saat ini menurut Pak? Menenangkan, optimis. Aduh, luar biasa sekali, penuh optimisme. Baik, silakan Bapak Damian. Dan tokoh kita yang berikut juga seorang wartawan senior, Bapak Yusak Riwurohi, Direktur Harian Pagi Timor Express, datang dengan berbagai semangat yang luar biasa. Selamat datang Pak. Ya, silakan Bapak Yusuk. Pak Yusak ini kalau kita lihat penampilannya juga tidak beda-beda jauh ini sama Pak Dami. Ini rupanya angkatannya beda-beda sedikit ya. Sama-sama menjadi wartawan senior dan tokoh pers di Nusa Tenggara Timur. Saya juga ingin tahu kesan pertama Bapak ketika masuk ke tempat ini, Pak. Saya sangat gembira berada di tempat ini melihat wajah-wajah mahasiswa. Ke depan tentu mereka adalah pemimpin di bangsa di daerah yang masa depan. Luar biasa. Sebuah spirit dan dorongan semangat bagi semua mahasiswa Stikes dan juga generasi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang. Tentu saja sumber daya manusia yang diciptakan untuk menjadikan para bidan-bidan dan perawat, tenaga-tenaga kesehatan yang profesional dan handal sangat diharapkan dari lulusan Stikes Nusantara Kupang. Iya. Pak Dami, Pak Isa, ya, kita akan berbicara banyak sebentar terkait dengan bagaimana motivasi diri untuk mencapai sukses. Tentu saja nanti akan berbagi pengalaman dengan para mahasiswa dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya. Namun sebelum kita masuk dalam pembicaraan kita, Stikes Nusantara Kupang, paduan suaranya sudah siap. Kita akan mendengarkan ujian yang akan dipersembahkan oleh paduan suara Stikes Nusantara Kupang.
kita ini, bagaimana sampai Pak Dami dan juga Pak Ishak ini bisa menjadi pemimpin utama pada Surat Kabar dan juga menjadi direktur ya pada harian pagi Timor Express, dan Pak Dami pimpinan umum di Surat Kabar harian Pos Kupang. Terlepas dari itu tentu banyak perjuangan yang sudah dilakukan dari awal ya. Tapi Pak Dami dan Pak Ishak, sebelum kita berbincang-bincang, kita juga ingin mengetahui kenapa sampai Stikes Nusantara Kupang ingin menggelar sebuah acara talkshow seperti ini. Saya pikir kita juga perlu mendengarkan ya. Karena itu saya ingin menjemput Ketua Stikes Nusantara Kupang, Bapak Rudison Dokopaki. Orang muda yang bersemangat untuk menciptakan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ini patut dicontohi saya pikir ya. Iya, Pak Rudi bisa menjelaskan dulu kepada kita sekalian ya Pak Rudi. Sampai bisa acara talkshow seperti ini bisa menghadirkan dua tokoh pers yang boleh saya katakan untuk mencari waktu beliau berdua saja sulit ini Pak Rudi ya. Oke, Wina, saya sampaikan terima kasih buat Pak Ishak dan Pak Dami yang sudah mau datang ke tempat kami yang cukup sederhana ini. Saya sama pimpinan Stikes Nusantara Kupang mengucapkan banyak terima kasih. Ya, dan khusus buat Ibu Ina, hasil kami di dalam sampai bisa punya mimpi untuk menghadirkan beliau berdua ini, yang jelas pertama kami sampaikan bahwa ini menjadi agenda rutin kami tiap tahun dalam pelaksanaan ospek, bahwa salah satu pemateri adalah materi entrepreneur, yaitu khusus untuk membangun motivasi diri daripada mahasiswa untuk mencapai sukses. Yang pertama kami sudah pernah menggunakan Pak Samuel Christian Luan, dan yang kedua kami sudah pernah menggunakan Pak Staf dari Pak Ari Ginanjar, dan ketiga kami menggunakan kepala bagian dari Birokestra. Untuk tahun ini kami rapat intensifnya kurang lebih sudah 3 bulan. 3 bulan kami mencari-cari beberapa perbaikan, khususnya di dalam langkah kami dalam akreditasi. Ya, informasi saya sampaikan, kami 6 bulan melakukan proses kegiatan akreditasi, dan syukur kami satu-satunya Stikes yang sudah terakreditasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ya. Dan hasil daripada tim penjaminan mutu kami yang juga melibatkan dari BEM yang kali pada hari ini sebagai penyelenggara, bahwa kami memilih tokoh pers yang ada di bumi Probamora ini karena kami melihat banyak kekurangan di dunia pendidikan dalam arti lemahnya kita, baik guru, baik mahasiswa, baik dosen di dalam melakukan penulisan ilmiah. Sehingga kami simpulkan mungkin kami harus berguru banyak dari dunia pers untuk menjadi perbaikan, sehingga generasi yang sekarang ini saya harapkan mungkin akan dimulai dari Stikes Nusantara Kupang, bahwa kami tidak mau disebut generasi instan, kurang lebih begitu. Setuju? Ya, oke. Jadi kiat-kiat itu tidak menjadi generasi instan mungkin ada pada tokoh dua yang ada di depan yang mau dibilang ini orang tua saya. Ya, kira-kira itu mimpi kami, dan kami rapat intensif dan hasilnya adalah doa kami terkabulkan hari ini. Kurang lebih itu, Ibu. Ya, saya rasa cukup, Ibu. Ya, oke. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Rudison Dokopaki selaku Ketua Stikes Nusantara Kupang. Ada semangat yang luar biasa sekali yang ingin dibangun oleh Pak Rudi tadilah melalui Stikes Nusantara. Tidak ingin melahirkan tokoh-tokoh yang instan. Ini Pak Dami dan Pak Ishak, kita perlu garis bawah ya, bahwa sumber daya manusia yang dilahirkan ini tidak ingin yang instan, tetapi yang betul-betul handal dan profesional di bidangnya. Karena ingin membangun sesuatu itu tentu perlu kerja keras. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu ini dari Bapak Damian Godo ini, tokoh pers yang cukup senior bagi saya, dan saya banyak berguru juga dari beliau untuk khusus di dunia jurnalistik, dan juga pengalaman-pengalaman lain yang beliau bagikan untuk kita membangun citra diri sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses ke depan. Pak Dami, dari awal memang Pak Dami berniat menjadi seorang wartawan, ataukah
masa kecil punya cita-cita ingin menjadi apa Pak Dami? Ini perlu dulu diceritakan. Masa kecil saya itu berbeda dengan masa kalian sekarang. Punya begitu banyak kemungkinan, fasilitas, pilihan-pilihan. Anak saya masih kecil, 50-an tahun yang lalu. Lalu untuk bersekolah itu ya terbatas. Jadi sebetulnya kita ada mimpi-mimpi yang istimewa dan luar biasa. Kalau bisa sekolah, sudah syukur. Itu dulu ya Pak, kalau bisa sekolah sudah syukur. Syukur. Ya, karena sekarang pemerintah ini wajib belajar 9 tahun, wajar 12 tahun. Betul. Iya. Dulu sekolah itu malah disediakan gratis. Kebetulan saya ada di daerah Polres, di sana banyak sekolah Katolik, mereka Katolik membangun sekolah, kita sekolah gratis. Gitu. Lalu tergantung pada kita mau bersekolah atau tidak. Juga pada kesadaran dari lingkungan, dari keluarga, apa mau memanfaatkan sekolah atau tidak. Kebetulan saya salah satu dari cukup banyak teman-teman keluarga yang bisa bersekolah. Begitu. Selanjutnya ya kita mengikuti saja kemana perjalanan ini. Jadi saya beruntung ketika masih sekolah SR, sekarang itu SD, dulu namanya SR, bisa berimprovisasi, berkreasi, menulis, mengkonkretkan sesuatu yang kita lihat dalam tulisan-tulisan. Dan itu mewarnai perjalanan saya. Kemudian setelah puluhan tahun ternyata masuk ke dunia yang satu ini, gitu. Ke dunia wartawan ya Pak. Dunia wartawanan. Tapi saya sendiri tidak pernah bermimpi jadi wartawan. Tidak pernah bermimpi. Bahkan untuk memimpin sebuah surat kabar. Jauh sama sekali tidak terbayangkan. Ketika itu tahun 50-an. Siapa membayangkan di daerah ini ada surat kabar? Di tempat saya memang ada sebuah surat kabar bulanan yang namanya Bentara. Dan itu untuk bacaan orang dewasa dan untuk yang remaja, anak-anak, ada yang namanya Anak Bentara. Anak Bentara ini juga menjadi salah satu motivator bagi saya untuk menggemari mengarang tadi itu. Dari sana kita melihat, oh ini ada yang bagus kalau kita bisa mengarang, menulis. Jadi karena keinginan tadi menulis, mengarang, Pak Dami akhirnya menjadi seorang wartawan sampai sekarang. Walaupun tidak pernah berpikir ya. Padahal kalau saya lihat dari ya gaya Bapak berbicara, dari gaya Bapak memberikan nasihat, tampaknya Bapak ini cocoknya sekolah pastor sebenarnya Pak Dami. Tidak juga begitu. Memang di daerah saya di Flores zaman itu sekolah masih sulit. Orang kalau tidak sekolah menjadi pastor ya sekolah jadi guru. Hanya 2 pilihan yang paling tidak ya waktu itu. Baru beberapa tahun kemudian ada sekolah menengah umum SMA, namanya SMA Suradikara. Itu satu-satunya di Flores, SMA Suradikara. Ya, saat itu ya Pak, zaman Pak Dami ya. Dan saya karena memang berasal dari keluarga orang tua yang tidak mampu, ya bisa masuk ke SMA itu. Akhirnya memilih sekolah guru. Memilih Sekolah guru. Saya sekolah guru. Tapi tidak menjadi guru yang mengajar, tapi guru yang menulis untuk banyak orang. Saya tidak pernah menjadi guru karena masuk sekolah guru itu ya terpaksa, tidak ada sekolah lain. Karena tidak ada pilihan tadi. Tidak ada, saya tidak pernah menjadi guru sejak menyelesaikan sekolah SDA namanya di Endek. Gitu. Ya, jadi masyarakat dan juga mahasiswa STIPES, Anda tidak perlu khawatir kalau Pak Dami tadi mengatakan berasal dari keluarga yang sederhana tapi bisa menyelesaikan pendidikan dan kemudian menjadi orang besar. Saya katakan menjadi orang besar seperti saat ini. Apalagi Anda di era modern saat ini yang memiliki begitu banyak fasilitas pendukung. Kenapa Anda tidak mengecam pendidikan setinggi-tingginya untuk membangun negeri ini, untuk membangun daerah ini, untuk memberikan kebanggaan bagi orang tua Anda sekalian. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Damian Joyo. Saya tentu masih akan bercerita dengan Pak Dami karena banyak
latar belakang lain, sisi lain dalam kehidupan Pak Dami. Tapi saya mau ke Pak Yusak dulu ini. Saya juga kalau lihat penampilan Pak Yusak sore ini agak berbeda memang. Biasanya Pak Yusak itu juga tampil, ya namanya juga wartawan, kadang-kadang untuk melihat antara senioritas dan junior itu juga kadang-kadang saya boleh katakan itu ada samanya, ada bedanya begitu. Kalau sama, biasa sama-sama begitu. Kalau ada beda, ya saya harus bilang begini, Pak Yusak kan sekarang direktur, tidak lagi wartawan yang di lapangan seperti kami ini begitu. Tapi tidak perlu khawatir ya. Pak Yusak ingin berbagi pengalaman ya. Pak Yusak kenapa sampai bisa berpenampilan seperti ini sekarang ini Pak Yusak? Baik, terima kasih Gina. Tadi Mas tes Nusantara ya saya. Tadi kami sudah berbicara lebih dulu, bangga sekali berada di depan Anda. Bangga sekali melihat Anda bersepatu, bertangan panjang, bertangan panjang. Saya seperti Om Rani juga, tidak salah seperti Om Rani. Saya berada di pulau terpencil, Kabupaten Bungsu, Kabupaten Tolaru, lahir tahun 52, dan Anda bayangkan waktu itu begitu susah. Sekolah itu, saya pergi sekolah, SR namanya, SR Mereke, itu jauhnya dari rumah 7 kilo, jadi satu hari dan pergi pulang 14 kilo. Itu cuma sekolah. Jalan kaki. Sekolah. Jalan kaki. Anda sekarang ada ojek, ada apa segala macam. Itu fasilitas begitu hebat sekarang. Banggalah Anda sekarang menjadi orang Indonesia, menjadi mahasiswa speaker Nusantara. Nah kemudian, memang waktu kita berjalan, tamat SR, sekolah rakyat ya. Itu sekolah rakyat seperti Nami juga. Di Kupang, S4 kelas 1, SMP di Sabu. Tapi rasa-rasanya wah, ini harus lebih jauh. Berangkat lagi ke Kupang. Anda tahu waktu itu fasilitas yang ada apa? Perahu layar. Perahu layar. Berangkat dari Sabu harus menuju Flores. Itu 3 bulan di laut. Orang tua di Sabu ini barangkali anaknya udah tenggelam. Udah mati tenggelam di laut. 3 bulan di laut. Sampai Kupang terlambat sekolah. Terpaksa tertunda tahun depan. 2 tahun saya harus bertahan tidak sekolah. Sehingga di SMP itu saya masuk sampai 4 tahun, sampai 3 tahun. Terlambat. Harusnya 3 tahun, terlambat sampai 3 tahun. Habis itu sudah ke SMA. Ke SMA pun saya terputus ketika kelas 2. Itu karena ugal-ugalan. Tapi bukan karena saya bodoh. SR saya murid, bukan bangga diri. Saya murid yang terpintar di kelas. Dia itu guru paling saya. SMP pun demikian. Sekolah dari kampung. SMP pun demikian. Saya SMP 2. Teman-teman saya bertanya pakai Inggris. Dulu ada namanya sekarang itu kalau matematika itu apa? Ilmu ukur ya. Ada aljabar, ya. Bahasa Inggris ilmu alam itu bertanya. Tetapi saya agak risih begitu waktu itu. Ketika rapor, teman-teman kok nilainya 8,9, kok nilai saya 6,7. Ini tidak adil menurut saya. Tapi itu tidak putus asa. Masuk SMA Negeri Kupang. SMA pilihan waktu itu namanya SMA Negeri Kupang. Sampai kelas 2 putus lagi. Saya berangkat Surabaya. Kelas 2 kembali terlambat lagi 2 tahun sekolah. Tahun 73 saya masuk SMA PGRI Kupang ketika dibuka pertama kali. Saya lulusan pertama SMA PGRI Kupang. Lanjut di Universitas Nusa Tenggara. Tinggal jauh di Fontaine. Anda bayangkan fasilitas angkutan umum seperti sekarang belum ada. Harus jalan kaki. Di SR sudah jalan kaki, kuliah pun jalan kaki. Sahabat saya yang paling sukses sekarang Anda tahu, Pak Profesor Dr. Agus Benu, Rektor Undana Dorkali, itu kami jalan kaki. Tidak pernah bermimpi jadi wartawan. Tidak pernah bermimpi jadi wartawan. Tapi akhirnya juga menjadi seorang wartawan. Saya kira sementara dulu. Iya, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yusak. Tapi Pak Yusak, terlepas dari cerita tadi, saya pernah mendengar ada sentilan soal sandal. Ya, saya ingin tahu sebenarnya apa? Apakah sandal itu dijual di toko? Ataukah sandal itu modelnya yang menarik atau apa sebenarnya Pak Yusak? Oh ya, tidak tahu Ibu Ina dapat informasinya dari mana soal sandal ini. Dulu ya itu tadi saya katakan, saya bangga Anda bersepatu, berkaos kaki. Dulu kalau kami punya sandal saja itu sudah bangga, bukan main. Bangga bukan main, punya sandal, jangan sepatu. Sandal itu, sandal jepit itu sudah bangga bukan main. Dalam sekolah SMP 2 yang sekarang itu bukan seperti itu berbatu-batu. Jadi kalau pergi sekolah sampai mendekati SMP 2, sendalnya dibuka, jangan putus, susah karena sendal. Pulang sekolah pun demikian, turun situ buka sendalnya. Sendal jangan putus.
tapi kami tekad sekolah. Saya tekad sekolah itu saja. Tekad belajar. Tekad belajar. Saya terobsesi karena saya membaca buku tentang sejarah Bung Karno. Anda tahu Bung Karno itu siapa? Presiden Republik Indonesia pertama kan? Tahu. Ya. Beliau juga berangkat dari bawah dan menjadi pemimpin nasional. Anda juga besok lusa bisa cari pemimpin NTT. Terima kasih. Waduh, luar biasa sekali. Dari sebuah sendal saja. Anda tahu bagaimana zaman dahulu menyimpan sebuah sendal itu ternyata sulit ya. Berharganya sebuah sendal bisa dipakai sampai bertahun-tahun Pak Ustadz. Tapi karena sendal itu pula Pak Ustadz bisa duduk di sini karena sudah menjabat seorang direktur harian pagi Timor Express. Saya ingin ke Om Dami. Om Dami, saya sudah mendengar cerita Pak Ustadz soal sandal. Saya juga pernah mendengar. Mungkin waktu itu saya masih kecil Om Dami. Om Dami katanya pernah berpolitik juga ya. Pernah menjadi anggota dewan. Apa itu betul Om Dami? Saya kok jadi terganggu nih, ada wartawan yang dulunya sudah pernah menjadi seorang anggota dewan. Saya berbangga kalau cerita itu benar. Apa betul Pak Dami? Oh iya, itu kebetulan dalam hidup ini. Kalau ternyata banyak kebetulan yang terjadi dan terima. Saya tidak pernah bermimpi itu menjadi politikus. Terlalu hebat juga istilah politikusnya. Pernah menjadi anggota DPRD ketika itu saya tahu anggota DPRD GR Provinsi NTT ini 21 tahun. 21 tahun. Masih Saya tidak tahu. Mungkin tadi saya katakan kebetulan, tapi juga barangkali yang dinamakan penyelenggaraan ilahi Provinsi AD. Mungkin tadi saya katakan kebetulan, tapi juga barangkali yang dinamakan penyelenggaraan ilahi Provinsi AD. Kita tidak bermimpi, kita tidak merencanakan, tapi ada saja yang bisa terjadi pada diri kita. Ketika itu memang saya salah satu aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa di Kupang. Iya. Kita tahu tidak. Baru itu dilakukan reorganisasi perubahan dan sebagainya. Mahasiswa itu diikutkan, diberi kesempatan untuk duduk di lembaga legislatif dari pusat sampai saya salah satu yang dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi NTT tahun 67 sampai tahun 1 gitu. Tetapi ya lebih banyak sifatnya sebagai penggembira saja, belum mengerti betul politik. Tapi Om Dami, apa yang diperjuangkan Om Dami saat itu ketika duduk sebagai anggota dewan? Ya, yang saya mengerti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya bicara tentang orang kecil, tentang rakyat, tentang masalah kerakyatan, tentang orang susah, tentang kepincangan, tentang kontrol, ya seperti itu gitu dilakukan. Dan kita ketika menjadi anggota DPRD GR ketika itu hanya mendapat imbalan, itu uang representasi anggota DPRD GR itu Rp1.000 satu bulan. Rp1.000 satu bulan. Ketika itu beras harganya Rp25 per kilo. Berarti harga martabat seorang anggota DPRD ketika itu ya 40 kilo beras itu kalau sakit ya dari situ. Untuk kebutuhan apapun ya dari situ. Tidak ada nyami-nyami itu. Dan ketika itu juga daerah kita masih sangat miskin. Kita ada seperti itu kenapa saat itu ya. Iya. Tapi akhirnya Om Dami setelah menjadi anggota dewan terus semangat Om Dami sebagai seorang wartawan apakah terus? Itu jauh sebelum itu, saya menjadi anggota. Menjadi anggota DPR itu awal-awalnya, tahun itu belakang. Memang ketika itu saya pernah menjadi semacam pembantu sprinter, dikatakan sprinter dari yang namanya memang lembaga kewartawanan, surat kabar dan media juga yang namanya Pusat Pemerintahan Angkatan Bersenjata (PPAD) itu milik dari TNI, dari ABRI kan itu mengumpulkan informasi, laporan, press release untuk dikirim ke PPAD di Jakarta dan disiarkan. Tetapi belum sampai pada yang terjadi sekarang ini, di
di mana seseorang sangat dituntut untuk bisa menulis. Kewartawanan harus begitu. Iya. Ketika itu cuma sekedar mengumpul informasi apa saja tertulis di sebuah kalau toh ditulis secara sederhana saja kan gitu. Om, pengalaman yang paling menarik ketika pertama kali menulis itu apa Om waktu itu? Banyak ya, banyak. Ketika saya menjadi wartawan itu terutama ketika saya kemudian menjadi wartawan harian Kompas. Saya menjadi dari Perang Timur dan dibutuhkan seorang pembantu untuk menyampaikan laporan-laporan dari daerah ini. Kita tahu ketika itu Kupang didatangi begitu banyak pengungsi korban perang dari daerah Timur Portugis dan rangkaian perang yang terjadi di perbatasan. Karena itu dibutuhkan seorang pembantu. Saya juga belum tahu yang namanya ketika itu koresponden. Ya kumpul-kumpul lah apa yang bisa dikirim ke Jakarta dan kayak gitu. Tidak ada hal yang istimewa, memang karena ketika itu saya juga terdorong untuk coba-coba menulis pekerjaan yang juga tidak saya bayangkan juga tadi untuk mulai dilakukan. Tetapi setelah itu, akhirnya berminat masuk ke dunia yang satu ini, saya mempunyai pengalaman pertama yang menarik dan itu tidak akan saya lupakan sampai nanti ajal saya. Apa? Ketika itu tahun 79 Iya. terjadi tsunami yang pertama di NTT di selatan Pulau Lebata, Atadei, di kecamatan Atadei. Ketika itu karena tsunami ada sekitar 200 orang warga setempat, saudara kita, orang tua kita yang mati. Mereka longsor bersama tanah di perbukitan dan mati. Ketika itu terjadi, saya sedang ada di Flores dan mendengar bahwa ada informasi seperti itu, buru-buru pulang ke Kupang. Sampai di Kupang saya menelpon ke Jakarta untuk menyampaikan kabar bahwa saya sudah ada di Kupang. Memang agak sial yang menerima telepon saya itu ketika itu adalah pemimpin yang paling besar, Bapak Yakub Tama. Begitu dia menelpon saya, begitu dia menerima telepon dari saya, jawabannya tidak saya duga. Kamu kemana? Karena saya memang tidak mengirim laporan ketika itu. Iya. Saya tidak tempat. Oh, saya lagi cuti Pak. Gitu. Bung, kamu boleh mati, tapi berita harus dikirim. Kamu boleh mati, tapi berita harus dikirim. Itu tentang orang, tentang manusia. Ingat ya. Dan itu adik-adik, bagi saya dia menjadi motivasi yang paling pertama dan paling utama dalam kehidupan jurnalistik saya sampai hari ini. Karena itu segala sesuatu yang menyangkut kemanusiaan selalu menjadi perhatian saya sampai sekarang. Segala sesuatu yang menyangkut kemanusiaan ya selalu menjadi perhatian. Ya, saya pikir sama juga ini dengan di bidang kesehatan ya, segala sesuatu juga berkaitan dengan kemanusiaan itu mendapat perhatian utama. Om Dhani. Jadi itu juga yang memotivasi Om Dhani sampai sekarang sehingga masih tetap menjadi wartawan di masa sekarang. Iya, saya kebetulan memimpin salah satu surat kabar. Semangat itu, spirit itu, bahkan prinsip itu harus tetap dipegang tentang kemanusiaan, tentang untuk manusia, untuk kemanusiaan. Dia harus menjadi prinsip dari hidup kita dimanapun. Kebetulan saya menjadi orang media, saudara Yusak juga menjadi orang media. Saya kira pun yang sama, apalagi bagi adik-adik yang memilih ke depan nanti untuk bidang kesehatan, tentu juga kemanusiaan. Ya. Pelayanan yang optimal ya, melayani dengan hati dan tentu saja ketulusan. Luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Damian Jodo. Pak Isa, adakah yang menjadi tokoh dalam kehidupan Pak Isa? Mungkin orang-orang sukses di negeri ini, di daerah ini, yang memberikan semacam spirit sampai Pak Isa bisa menjadi direktur di Harian Pagi di Marketplace ini, Pak Isa. Baik, terima kasih Bina. Harus itu
Dan ini termasuk guru saya itu menjadi wartawan. Karena Dhani sudah jadi wartawan, saya belum jadi wartawan. Tetapi ada tokoh seperti tadi yang saya memang kemukakan itu. Tokoh idola saya itu satu, Bung Karno, Presiden Republik Indonesia. Ketika Pak Harto 6 kali berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, waktu itu kita dilakukan screening yang dari namanya screening, ya. Screening itu dipilih terus dari A sampai Z, Anda lahir di mana, Anda tahu tentang apa komunis dan sebagainya. Tokoh yang Anda idolakan siapa? Saya tulis Bung Karno. Saya jawab Bung Karno. Dan itu konsisten dari sejak Pak Harto 79 ke sini sampai terakhir tahun 96. Itu saya idolakan Bung Karno. Kenapa? Kesederhanaan Bung Karno. Dia menakar kehidupan, dia belajar, dia isi otaknya dengan ilmu. Adik-adik bayangkan, umur 20 tahun, Bung Karno sudah merebut apa? Kesarjanaan kan? Dan dia terlibat dalam dunia politik. Satu tujuannya, Indonesia harus merdeka. Itulah yang saya pikirkan, orang ini hebat. Teladani orang hebat itu penting. Ada tidak perlu teladani Jamila, teladani orang lain barangkali lebih sukses begitu. Iya, keteguhan Bung Karno ya, Presiden Republik Indonesia yang pertama luar biasa. Ini maksudnya dalam seluruh sisi kehidupan Bung Karno diteladani, ataukah ada sisi-sisi tersendiri nih Pak Yusak? Orang banyak bertanya juga seperti itu. Ada tidak, maksud saya begini Pak Yusak, jangan sampai maksudnya Pak Yusak juga nanti boleh ya berpoligami dan sebagainya. Ini mohon maaf saja misalnya. Kira-kira bagaimana ini Pak Yusak? Oh ya, orang kenal katanya Bung Karno itu apa berpoligami, banyak istri. Iya, banyak orang. Itu Yusak tidak ikuti itu. Yang Yusak ikuti, yang saya ikuti dan Dhani ikuti. Kira-kira tekad Bung Karno, ketekunan, otaknya diisi dengan ilmu. Dan jadi yang menurut saya kira begitu. Masa belajar sekarang isi otak ini. Karena otak ini apa? Otak ini adalah modal, bukan uang. Otak ini modal yang pertama diisi, bukan uang. Kalau uang itu ya Anda ketinggalan. Saya kira begitu. Ya. Penting sekali memiliki tekad dan tentu saja pengetahuan. Om Yusak ingin mengatakan, Pak Dhani mengatakan juga ingin belajar secara benar dan baik. Ya, seperti saat ini generasi muda kita sudah dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai sarana-sarana penunjang. Tentunya semangat mereka akan lebih luar biasa lagi ya, seperti yang dulu. Kita berharap memang berbagai motivasi, kiat-kiat yang dibagikan oleh Pak Damian Dodo dan juga Bapak Yusak Riwurohi dapat menjadi teladan bagi Anda sekalian. Baik, kita kembali bersama Stikes Nusantara dalam paduan suaranya berikut ini. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk Stikes Nusantara. Iya, kita kembali dalam talk show kita kali ini ya. Masih dari kampus Stikes saat ini menekuni segala sesuatu dengan tekun dan tentu saja memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pak Dhani dan juga Pak Yusak, ini di celah-celah kesibukan yang ada saat ini, kira-kira ada waktu senggang yang sedikit, dibuat apa waktu itu atau apa yang dilakukan? Saya mulai dari Om Dhani dulu. Ya, untuk orang usia saya ya tentu
mencari kesibukan yang ringan-ringan, olahraga ringan, aerobik gitu. Sehari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalah supaya tidak kaku otot lah gitu. Ya, Om Dami bilang ini untuk usia seperti sekarang ini ya. Saya tidak tahu di usia sekitar berapa, kalau dari pandangan saya ini mungkin Om Dami masih 40-an ini ya, Om Dami. Ya, tampaknya segar sekali ya. Usia saya Iya. 66 tahun. 66 tahun tapi masih bisa tampil prima seperti ini. Kita berharap generasi kita juga ya dengan ilmu kesehatan yang ada tentu saja akan membuat kita lebih umur panjang lagi, lebih sehat lagi, dan tentu semua itu juga kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Pak Dami. Ya. Ya. Kalau Pak Ishak sendiri apa ini sekarang kegiatannya di sela-sela kesibukan sehari-hari? Oh iya, kebetulan sejak 3 tahun yang lalu saya melengsarkan diri dari pemimpin redaksi Rianto Projekte. Tugas pemimpin redaksi tentang hal teknis dan sebagainya. Saya melengsarkan diri dan kita mengangkat pemimpin baru, anak-anak muda mereka bekerja. Di selama 3 tahun ya seperti Om Dami juga, saya santai-santai kalau keluarga ini Menikmati hidup ya. menikmati hidup, bawa cucu, sekarang bercucu. Ya, menikmati hidup memang luar biasa sekali. Kalau kita bisa menikmati hidup ini lebih panjang lagi, itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan ya bagi kita semua tentu saja. Ya baik, saya akan memberikan kesempatan juga ini kepada para mahasiswa STIKES dan juga mungkin audiens lainnya yang berada di arena ini, yang sedang mengikuti jalannya talkshow kita saat ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ataukah ada pengalaman-pengalaman lain yang ingin Anda dapatkan dari kedua narasumber kita, kedua tokoh kita. Karena ini saya boleh katakan kesempatan yang langka buat Anda bertemu langsung dengan beliau berdua oleh karena kesibukan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga ini kesempatan yang baik. Mungkin ada yang ingin bertanya baik kepada Pak Dami maupun juga kepada Pak Ishak. Saya berikan kesempatan. Mohon menyebutkan nama dan Anda berasal dari prodi mana, ataukah juga mungkin dosen atau karyawan di STIKES ini. Saya persilakan. Saya buka untuk sesi yang pertama ini ya. Yang sudah mengangkat tangan silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Kartini Senggo, berasal dari Prodi D3 Kebidanan. Saya ingin bertanya khusus pada Bapak Dami. Yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Bapak terinspirasi masuk ke dunia pers dibandingkan menjadi seorang guru? Terima kasih. Maaf tadi namanya? Kartini Senggo. Kartini ya. Kartini ya. Ya. Ya, terinspirasi menjadi wartawan daripada menjadi guru ya. Iya, walaupun tadi ada beberapa hal sudah disampaikan, nanti bisa dijawab. Baik, itu saja Kartini. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya bernama Silvian Sumira dari D3 Kebidanan. Ini saya ingin bertanya kepada Bapak Dami dan Bapak Yusa. Pengalaman pertama Bapak turun ke lapangan sebagai wartawan itu apa saja? Terima kasih. Pengalaman pertama ya. Apa tadi Juliet? Sirian. Iya, ya. Silakan. Itu saja ya pertanyaannya. Baik. Satu lagi mungkin ya di sesi ini kita berikan kesempatan untuk bertanya. Setelah itu akan dirangkum nanti oleh narasumber kita baik Pak Ishak maupun Pak Damian Dodo. Kalau ada silakan. Belum ada? Ya baik. Kita tanggapi dulu ada dua penanya kita tadi ya. Memang ini semacam cerita juga untuk pengalaman yang dibagikan kepada mereka rupanya ini pada Dami dan Pak Ishak ya tadi. Ada Hartini dan Silian. Silakan Pak. Untuk menjadi guru itu jauh sebelum saya menjadi wartawan. Saya menyelesaikan sekolah guru itu tahun 1963 dan menjadi wartawan itu baru tahun 1975. Jauh gitu. Jadi saya tidak bisa memilih sebenarnya. Tetapi perjalanan waktu itu, ketika saya menyelesaikan pendidikan guru, sekolah guru, saya memang tidak mau jadi guru. Karena sekolah guru waktu itu ya tidak ada pilihan lain, ya sekolah aja gitu, meskipun tidak jadi guru.
Tapi kemudian ternyata antara dua profesi ini, guru dan wartawan, rupanya ada kesamaan sifat pekerjaan ini, memberi sesuatu pada orang lain, mendidik juga ya, mencerdaskan. Jadi pandangan dasar dari pekerjaan kewartawanan adalah menurut kawan kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau toh tidak jadi guru, saya menjadi wartawan, saya juga melaksanakan pekerjaan keguruan itu, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja tentu dalam melaksanakan fungsi kewartawanan yang jika saya tarik harus sesuai dengan profesi keguruan, ya, di situ saya dituntut banyak hal untuk belajar memaknai betul pekerjaan kewartawanan yang mempunyai hakikat hampir sama dengan pekerjaan seorang guru itu. Kira-kira seperti itu. Silakan Mas tadi ya. Pak Yusuf dulu ya, nanti baru Pak Dhani lanjut lagi ya. Pak Yusuf dulu, silakan. Iya, yang bertanya tadi pertanyaannya ketika pertama kali ya. Ya, pengalaman pertama kali. Pengalaman pertama itu ya dari titik nol, kita disuruh memperdaki, ketemu narasumber, ya kikuk juga begitu. Rasanya kikuk, tetapi memang dengan persiapkan diri, materi apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber, itu yang kita persiapkan. Nah, rasa bangga ketika berita itu pertama kali dimuat di media, ada kebanggaan, kepuasan batin. Itulah kepuasan pertama. Saya kira itu. Rasa bangga ketika pertama kali berita itu bisa dibaca oleh orang, diketahui oleh orang ya. Memang itu pengalaman wartawan biasanya, dan Om Ishak merasakan itu. Kalau Pak Dhani sendiri? Pada awal-awalnya ketika masuk ke dunia kewartawanan, saya belum terlalu menyadari bahwa pekerjaan ini mempunyai makna, mempunyai arti bagi itu banyak orang. Tetapi lama-kelamaan setelah saya turun ke lapangan seperti yang ditanyakan itu, saya akhirnya sadar bahwa pekerjaan ini adalah juga pekerjaan yang tidak kalah mulianya dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya. Ada satu yang menarik, yang juga menjadi catatan saya dan saya tidak lupa sampai sekarang. Ini tepatnya hampir pada musim-musim seperti sekarang ini, di tahun 76. Itu berarti baru belum setahun saya menjadi wartawan. Pulau Sumba kita ini, itu di akhir 75 diserang oleh hama belalang yang luar biasa. Hama belalang yang luar biasa. Bukan cerita-cerita bohong atau dibesar-besarkan. Kalau belalang yang menyerang Sumba itu begitu dahsyat. Rombongan belalang kalau dia terbang itu bisa melindungi cahaya matahari. Dibayangkan bagaimana Sumba ketika itu dihabiskan oleh perang. Dan saya hanya dengan sedikit bayangan bahwa akibat dari bencana seperti itu, serangan belalang seperti itu, coba-coba dalam ke Pulau Sumba. Dan memang saya temukan di sana terjadi kelaparan tahun itu di Sumba, kelaparan besar di Pulau Sumba. Dan saya tentu saja menulis laporan tentang kelaparan di Pulau Sumba itu. Kelaparan itu juga menyebabkan ada sekitar 4 atau 5 orang yang tidak punya makan, akhirnya mencari makan, mengambil cendawan beracun pohon, dan mereka mati di tempatnya. Saya saksikan rasanya di rumah sakit di Kubah. Itu adalah pengalaman pertama yang jika saya kaitkan tadi dengan spirit, dengan semangat menjadi wartawan kemanusiaan tadi itu, melihat hal-hal yang lebih manusiawi, maka tidak bisa tidak pekerjaan kita ini harus melakukan pekerjaan seperti tadi itu. Adik-adik sekalian, tadi saya ingat kembali pada pertanyaan mengapa tidak jadi guru tapi menjadi wartawan. Bisa juga pertanyaan berbalik, mengapa tidak wartawan tapi jadi guru. Saya tanya pada saudara, pada adik-adik, mengapa mau jadi orang kesehatan? Mengapa mau jadi orang kesehatan? Mudah-mudahan pilihan pada sekolah
Tiga Nusantara. Tinggi kesehatan ini bukanlah iseng-isengan atau kebetulan-kebetulan seperti yang kami jalani pada puluhan tahun yang lalu. Nanti saudara memilih pendidikan ini betul-betul sebagai pilihan profesi untuk nantinya hidup dari pekerjaan ini, menjalani pekerjaan ini demi kemanusiaan. Kita berikan tepuk tangan ya untuk pilihan yang tepat bagi Anda. Jika Anda memilih bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, tepatnya saat ini Anda berada di Stikes Nusantara Kupang, berarti Anda merasa bahwa pilihan itu tepat bagi diri Anda. Karena itu tadi pesan Pak Damian Dodo, Anda tidak perlu ragu, Anda tidak perlu iseng-iseng dengan profesi yang ada. Tekuni itu dan jadilah seorang profesional di bidang kesehatan. Ya, kalau Pak Yusak, apakah pandangan yang sama juga? Ya, saya mendapat yang berani adik-adik. Tapi barangkali saya tambahkan sedikit. Ya, ketika pertama kali berita dimuat dia, maka itulah saya menjadi seperti bangga menjadi seorang wartawan. Disuruh tadi ke sana itu sama bulu kaki, saya belum merasa menjadi seorang wartawan. Pekerjaan itu terus berlanjut, ditekuni, dan hal yang paling berkesan buat saya itu meliput kerusuhan pimpin. Kerusuhan pimpin itu kalau diruntuh dari A sampai Z ada di otak kayaknya ini. Dan bagaimana menempatkan diri antara dua kepentingan, kepentingan nasional, kepentingan orang hutan, kepentingan pro-integrasi, kepentingan pro-kemerdekaan. Itu berat bagi seorang wartawan. Tapi itulah seperti Om Dami katakan, takdir ilahi. Hidup di tengah apapun, ya ada hidup sampai sekarang. Dan kita menyaksikan memang keduanya berhasil untuk memimpin surat kabar yang cukup besar di daerah ini ya. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin kalau kita memang benar-benar tekuni dan mau bekerja dengan hati. Ya, saya rasa juga pelayanan seorang tenaga medis itu benar-benar harus dari hati. Kalau menjalani sesuatu dengan penuh sukacita, apalagi dari hati yang tulus, maka apapun yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Pak Dami ingin menambahkan, silakan. Begini, pilihan menjadi wartawan itu tadi sebetulnya mungkin kembali pada masa lalu saya. Kami dulu menjadi wartawan itu dalam satu situasi di mana memang keadaannya jauh lebih berat dibanding sekarang ini. Bagaimana menjadi wartawan? Saya tidak pernah menjalani pendidikan, menyiapkan diri menjadi wartawan. Dia tidak melalui pendidikan menjadi wartawan. Lalu bagaimana menjadi wartawan? Belajar sendiri. Saya belajar sendiri yang dibilang otodidak. Bagaimana menulis? Belajar sendiri. Bagaimana memerlukan bahan-bahan informasi yang sekiranya diperlukan untuk memperkaya tulisan, harus cari sendiri. Sekarang ini di mana-mana ada perpustakaan. Saudara, di zaman digital, saudara di zaman internet ini, kalau saudara mau mencari informasi apapun, tinggal datang ke warnet. Di sana melalui begitu banyak program, itu banyak fasilitas, apa saja bisa diketahui. Akan tetapi zaman dulu kita sulit sekali gitu, tidak bisa dapat hal-hal yang kita butuhkan sekejap seperti sekarang ini. Nah, dari pengalaman ini yang ingin saya sampaikan pada saudara sekalian. Wartawan di zaman saya dulu tidak melalui pendidikan. Lalu siapa yang menjadi wartawan ketika itu? Wartawan ketika itu datang dari mereka, dari orang-orang dengan berbagai latar belakang pendidikan. Tidak, dan lebih banyak menurut pengalaman, wartawan-wartawan yang hebat itu bukanlah mereka yang lulusan sekolah publisistik atau sekolah jurnalistik, tetapi berasal dari pendidikan-pendidikan dengan latar belakang ilmu yang lain. Karena itu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, saya pikir pendidikan yang saudara geluti sekarang mungkin saja suatu ketika akan mengarahkan saudara menjadi juga wartawan, begitu. Karena ini cumalah jembatan, cumalah tuntutan. Satu ketika orang lebih banyak membutuhkan informasi tentang kesehatan
dan orang kesehatanlah yang lebih mampu menyajikan informasi tentang kesehatan, dan itu datang dari mereka yang memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Menjadi wartawan, saudara tinggal merangkainya, memperkuat diri dengan cara merangkai tulisan saudara untuk menyajikan informasi tentang kesehatan. Saya kira dari sekian ratus orang ini mestinya 2-3 tahun lagi tiba-tiba muncul lamaran bahwa ingin menjadi wartawan. Setuju tidak? Setuju ya? Terima kasih. Iya, paling tidak Anda bisa menulis tentang dunia kesehatan. Kita berikan tepuk tangan untuk talkshow kita kali ini. Iya. Ya, pemirsa dan juga para audiens yang masih bersama-sama dalam acara talkshow ini, juga kedua narasumber. Kalau tadi Pak Dami dan Pak Yusak sudah berbagi pengalaman dengan kita semua, bahkan juga ada audiens yang adalah adik-adik mahasiswa STIKES Nusantara bertanya, menanggapi juga apa yang disampaikan tadi. Saya pikir juga kita butuh pandangan ini dari Pak Dami dan juga Pak Yusak Riwurohi. Kita tahu bahwa STIKES Nusantara Kupang ini adalah satu-satunya sekolah tinggi kesehatan yang sudah terakreditasi ya. Ini luar biasa sekali kesempatan itu ada. Dan kira-kira dalam pandangan Pak Dami maupun Pak Yusak dengan keberadaan STIKES Nusantara ini sendiri, apalagi di tengah saat ini sumber daya manusia bidang kesehatan di Nusa Tenggara Timur masih sangat kurang. Bahkan berapa kali formasi calon pegawai negeri sipil sering dibuka, tenaga kesehatan itu selalu kurang. Nah, dengan hadirnya STIKES Nusantara yang sudah terakreditasi ini, kira-kira bagaimana pandangan Pak Yusak maupun Pak Dami? Saya mulai dari Pak Dami, silakan. Oh ya, saya ada cerita yang menyedihkan tapi juga lucu. Ya. Saya yakin sebagian besar dari adik-adik ini kalau lewat di depan rumah sakit Profesor Yohanes, W.C. Yohanes, tidak tahu siapa itu Profesor W.C. Yohanes. Ada yang tahu? Siapa yang tahu Profesor W.C. Yohanes? Ada yang tahu tidak? Hah? Bagaimana? Siapa itu Profesor W.C. Yohanes? Silakan lebih keras lagi. Iya. Ya. Salah satu kelompok kesehatan katanya Pak Dami. Ya. Berarti tidak ada yang tahu siapa itu Profesor W.C. Yohanes. Profesor W.C. Yohanes itu adalah salah satu dokter pertama orang NTT. Dan beliau itu adalah ahli radiologi pertama Indonesia. Orang NTT kelahiran Oesau. Beliau itu juga adalah salah satu pendiri Fakultas Kedokteran UI yang terkenal, Universitas Indonesia. Tapi orang NTT sendiri ternyata banyak yang tidak tahu, termasuk saudara, bahwa daerah ini pernah atau sudah melahirkan tokoh kesehatan, ilmu kesehatan yang luar biasa di negeri ini. Kemudian lahir muncul adiknya Profesor Herman Yohanes, ahli atom, yang kemudian bertahun-tahun menjadi rektor Universitas Gajah Mada. Kebetulan saudara-saudara sekalian berminat ke bidang kesehatan. Saya pikir tokoh Profesor W.C. Yohanes mestilah menjadi inspirator, mesti menjadi pendorong semangat, spirit saudara, bahwa setelah sekian puluh tahun ini akan lahir profesor-profesor W.C. Yohanes yang baru, ilmuwan di bidang kesehatan yang baru. Mudah-mudahan sekolah tinggi ilmu kesehatan ini yang baru mendapat akreditasi ini nanti bisa melahirkan ilmuwan kesehatan, pemikir-pemikir kesehatan, tidak sekedar pekerja-pekerja kesehatan biasa-biasanya. Daerah kita ini mempunyai tantangan, persoalan salah satunya adalah kesehatan. Di mana-mana orang tidak sehat, di mana-mana orang sakit-sakitan, di mana-mana orang kaki gajah, malaria. Meskipun saudara sehat-sehat ini, tapi di kampung halaman kita penyakit-penyakit seperti itu masih menjadi sahabat dari kita. Karena itu adik-adik,
Selesai dari pendidikan ini, tempat kita itu adalah di antara mereka yang sakit-sakitan tadi di desa, di Sabu ini yang baru jadi kabupaten, dan saya bayangkan dia menjadi salah satu kabupaten yang paling sulit fasilitasnya. Kalau ada yang dari Sabu, baliklah ke Sabu, uruslah keluarga kita begitu. Jangan bermimpi jadi pegawai negeri gitu. Kami ini tidak pernah bermimpi jadi pegawai negeri. Toh bisa gitu. Sama baiknya dengan seorang pegawai negeri. Saudara pun saya harap seperti itu. Jangan nanti setelah wisuda besok rame-rame mengantar dinas kesehatan membawa lamaran. Kalau saudara bermimpi seperti itu, melakukan seperti itu, saya mohon maaf adik-adik. Saya ingin menegaskan pada saudara-saudara, sekolah ini gagal membangun orang-orang dengan spirit wirausaha, spirit mandiri. Terima kasih. Jangan hanya sekedar menjadi pelayan kesehatan atau pekerja-pekerja di bidang kesehatan, tapi jadilah ilmuwan di bidang kesehatan. Paling tidak ketika Anda kembali ke daerah Anda masing-masing, Anda dapat memecahkan persoalan kesehatan yang dialami di daerah setempat. Ya, kita lanjut kepada Pak Ishak. Baik, saya lebih spesifik sedikit. Saya ucapkan apresiasi kepada Pak Wisodi Dokobati dan seluruh staf ordernya yang dengan gigih memperjuangkan IKES Nusantara oleh akreditasi. Ini sebuah perjuangan yang berat. Karena itu, Anda yang menjadi mahasiswa dan mahasiswi sini, kesempatan ini gunakan secara baik-baik. Tenangkanlah orang tua, jaga nama baik rumah mater. Untuk Anda tadi sudah banyak ngomong, yang lain saya tidak ngomong itu. Isi otak Anda dengan ilmu. Pak, otak ini tadi saya katakan, otak ini modal. Modal pertama itu otak, bukan kantong ini. Anda kuras duit orang tua untuk lihat otak ini diisi. Pak, modal orang tua dikembalikan. Barangkali itu, terima kasih. Baik, terima kasih, dan kita kembali bersama dengan paduan suara Stikes Nusantara Kupang. Dan tentu saja ini masih kesempatan yang ya kita nantikan bersama, bahwa ternyata kebersamaan itu Pak Ishak, Pak Dabi juga menjadi buah yang sangat indah untuk dibagikan, untuk mencerdaskan sesama kita. Dan karena itu ya kita akan mendapatkan hiburan berikut ini dari ya duet, ya rupanya bukan paduan suara tapi duet dari mahasiswa Stikes Nusantara Kupang. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk duet kita yang berikut ini.
depan. Luar biasa sekali. Semua karena cinta. Ya, karena cinta kita bisa bertemu dengan tokoh pers kita di kesempatan ini, dan karena cinta pula Pak Dami dan Pak Yusak Rimrohi bisa berbagi pengalaman dengan kita semua, dengan para pemirsa televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kita kembali kepada kedua tokoh pers kita. Kalau tadi lirik lagu mengatakan semuanya karena cinta, tentu ada kecintaan dan juga kebanggaan atas profesi yang ditekuni. Kira-kira kebanggaan seperti apa yang dialami Pak Dami maupun Pak Yusak dalam profesi sebagai wartawan dalam menjalani Pak Dami? Di Indonesia ini ada sekian ribu wartawan dari berbagai macam media. Di Jakarta itu ada ratusan media, cetak maupun elektronik, televisi, surat kabar, radio. Yang menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan saya, dan selalu saya katakan di mana-mana tentang orang NTT adalah bahwa orang NTT itu merajai dunia media cetak, media elektronik. Kalau saudara sering menonton televisi, di sana saudara temukan tidak sedikit orang-orang NTT di media elektronik, di televisi, apalagi di media cetak, koran-koran itu. Begitu banyak orang-orang NTT masuk ke bidang ini. Mudah-mudahan di bidang kesehatan di hari-hari yang akan datang, saudara mampu menciptakan kebanggaan seperti itu, bahwa tenaga-tenaga kesehatan dari NTT itu berada di mana-mana, mengurusi kesehatan orang-orang, tetapi tidak saja di luar NTT. Tadi saya ingatkan, kalau saudara kita, keluarga kita di kampung, di desa masih hidup dengan begitu banyak masalah kesehatan, kitalah yang menjadi tulang punggung mengatasi masalah-masalah kesehatan di sana. Gitu. Dan itu harus menjadi kebanggaan dari saudara, dari kita semua. Jadikan profesi kesehatan ini sebagai kebanggaan, pengabdian bagi sesama kita. Memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni, ya Pak Yusak. Ya, tidak direndahi. Tapi saya bangga menjadi wartawan. Artinya begini, kalau saya tidak jadi wartawan tadi, mungkin saya tidak bisa keliling Australia. Mungkin saya tidak bisa keliling Singapura, tidak bisa keliling Malaysia dan sebagainya. Pada saat jadi wartawan tadi, tugas oleh media saya untuk keliling negeri-negeri. Itu kebanggaan pribadi. Saya bangga gitu. Dan bersyukur juga, saya bersyukur kepada Tuhan Maha Esa, karena saya dan juga tentu Undang kita bekerja pada suatu media yang memang media nasional, yang memang ya dari sisi profesionalisme sangat itu gitu, sangat apa bahasa yang pasti, menjunjung tinggi profesionalisme. Ya, tapi juga ada kendala-kendala. Ya, kendala itu sudah kita lampaui. Karena kita melampaui kendala-kendala itu, maka kita ada seperti sekarang. Baik. Dan karena bisa melewati itu dengan baik, sehingga kiat sukses itu pun ya bisa dijalani sampai sekarang oleh Pak Damian dan juga Pak Yusak Rimrohi. Saya kembali lagi kepada audiens, mungkin masih ada yang tersisa ingin bertanya di kesempatan ini. Ada kesempatan akhir. Oh iya, masih ada. Ya, saya persilakan. Nama saya Miriam Ola dari SMK Miriam Ola, dari SMK Kesehatan Nusantara, Prodi Keperawatan. Saya ingin meminta tips dari Bapak Dami dan Bapak Yusak. Bapak Damian dan Bapak Yusak mengenai menjadi seorang pemimpin yang profesional. Terima kasih. Jadi pemimpin yang profesional, luar biasa pertanyaan ini ya. Terima kasih atas kesempatan saya Yogan Adu dari Prodi S1 Keperawatan. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa ada kendala yang paling besar yang mungkin pada dalam perjalanan karir Bapak berdua yang membuat Bapak berdua dalam keadaan terpuruk, dan bagaimana cara Bapak berdua bangkit dari keterpurukan tersebut?
Terima kasih. Terima kasih. Ya, juga ini pertanyaan yang luar biasa nih. Sangat luas ya pertanyaan itu tentang keterpurukan itu maksudnya apa begitu. Tetapi barangkali saya ambil salah satu contoh praktisnya kalau yang dibilang keterpurukan di dunia ini kewartawanan. Meskipun saya dan saudara Yusak ini akrab sebagai wartawan, tetapi untuk media kita suka bersaing satu sama lain gitu. Jadi kalau untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca, bagi masyarakat begitu, bukan bersaing untuk saling menghancurkan, merontokkan, tidak gitu. Tetapi bersaing untuk memberi yang terbaik bagi pembaca sekali lagi gitu. Dalam aspek kecepatan, kalau dia bisa memberitakan lebih cepat, saya bisa memberitakan lebih cepat, itu sesuatu yang sangat dikejar oleh seorang wartawan. Agak susah ya mengatakan keterpurukan itu seperti apa begitu. Tetapi saya ingin bercerita pada saudara bagaimana ada sejumlah pengalaman di masa lalu ketika kita harus bisa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya ketika itu susah dibayangkan bisa dilakukan. Suatu ketika saudara sekalian terjadi letusan gunung api di Flores bagian barat di Ruteng. Beberapa hari yang lalu ramai diberitakan itu Gunung Anak Ranaka, sebuah gunung api yang baru muncul dari permukaan bumi. Bukan gunung yang lama yang meletus, tetapi yang muncul dari permukaan bumi. Oleh Jakarta, kita disuruh harus bisa membuat foto, membuat gambar. Itu terjadi di tahun 87, akhir tahun 87. Saudara bayangkan, harus bikin foto dan secepatnya dikirim ke Jakarta. Itu menjadi tantangan. Lalu ya harus ada inisiatif, harus ada keberanian untuk bisa melakukan itu. Kebetulan kita berteman baik dengan beberapa pilot penerbangan ketika itu mendapat kesempatan untuk bisa mendapatkan gambar yang baik, foto yang baik dari gunung yang sedang meletus itu. Itu tidak bisa dikatakan keberhasilan, akan tetapi semangat yang harus ditanamkan pada profesi ini. Begitu kita diberi tugas harus bisa dilaksanakan gitu. Jangan pakai istilah terpuruk lah gitu. Pada profesi apapun harusnya yang ada adalah semangat bahwa kita bisa lakukan apa saja, kapan saja, sesulit apapun, seberat apapun halangan. Saudara nanti sebagai tenaga kesehatan juga akan mengalami hal yang sama, menghadapi medan yang berat, menghadapi problem kesehatan yang sulit. Tetapi jika ada dalam diri saudara semangat untuk berbuat sesuatu bagi kesehatan sesama, tentu dia akan mendapatkan jalan, mendapatkan cara untuk melakukan sesama. Dan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Oke, ya sementara dia tetap menjadi pemimpin, Pak Yusak silakan. Pak Yusak tadi menanyakan. Ini luas sekali jadi pemimpin. Saya sendiri tidak pernah mimpi menjadi pemimpin satu kabar. Itu mungkin sudah takdir ya. Mungkin takdir gitu. Saya tahu gimana berproses menjadi pemimpin satu kabar. Ada kerja, menekuni pekerjaan itu. Itu pekerjaan. Ya, anda barangkali harus tekun belajar. Otak saya seperti juga tadi Om Rami. Tidak ada orang yang mengajarkan kami untuk tadi saya katakan, saya belajar Om Rami. Karena Om Rami bilang lebih dulu menjadi wartawan Kompas, saya ambil Kompas. Saya baca berita Kompas. Saya ambil dulu Sinar Harapan. Saya baca berita Sinar Harapan. Oh, banyak bikin berita seperti ini. Tetapi memang seperti Om Rami tadi katakan, saya Om Rami sangat akrab. Itu hubungan kemanusiaan. Tetapi dalam profesi kami dua bersaing. Untuk apa? Demi pembaca. Demi pembaca, demi segmen demi pembaca, demi pelanggan kami. Ya, seperti Om Rami katakan tadi, ya barangkali kalau Om Rami lebih mampu, lebih duluan mendapatkan sesuatu hal yang saya tidak ketahui, itulah keunggulan Om Rami. Tapi memang ya seperti tadi ditanyakan, bukan terpuruk lah. Saya banyak meliput hal yang memang bertarung nyawa. Ya. Bertarung nyawa itu dipimpin. Saya sudah buka cerita tadi. Ketika redaksi saya di Surabaya,
ketika Sanana sudah ditangkap, kamu cari siapa berganti Sanana? Waduh, cari orang hutan juga susah. Bagaimana cari orang hutan? Harus bangun jaringan, ya? Harus bisa menjadi orang hutan, tapi harus siri sama tentara, jangan sampai ditangkap tentara, kan begitu. Ingat kalian. Saya kira itu. Ya, menjadi pemimpin. Kalau bagi Pak Yusak tadi memang tidak pernah bercita-cita jadi pemimpin ya, tapi kiatnya mungkin adik-adik kita sudah menjadi pemimpin yang besar ke depan. Apa yang harus dibuat ini Pak Yusak? Hanya sekedar belajar tekun, ataukah ada hal lain? Ya, artinya begini, jangan takluk kepada tantangan. Jangan takluk kepada tantangan. Berani menghadapi tantangan. Ya. Jangan puas dengan apa yang ada. Saya tidak pernah puas dengan apa yang ada. Saya ingin terus belajar, Sudah tua begini pun, saya cari buku di internet dan saya beli, dan saya baca. Lewat internet, buku ratusan ribu saya beli. Karena perlu diisi. Menjadi pemimpin itu ya, Anda tentu dilahirkan sebagai pemimpin, tidak pernah mimpi, tapi takdir, ya, dilahirkan sebagai pemimpin. Ya mungkin itulah, mungkin kita-kitanya, besok lusa, Anda besok lusa, ya mungkin jadi pemimpin lebih hebat dari kami. Ya. Tidak pernah bermimpi untuk dilahirkan menjadi pemimpin, tapi dalam kenyataannya kedua tokoh pers kita, Pak Damian Godo dan Pak Yusak Riwori, telah menjadi pemimpin di daerah ini, pemimpin di medianya masing-masing, dan lewat perjuangannya, lewat tugas dan perannya telah ikut mencerdaskan bangsa ini, mencerdaskan daerah ini. Sekarang tugas Anda sebagai generasi muda untuk mencontohi apa yang sudah disampaikan oleh kedua tokoh kita tadi. Apakah Anda juga mampu bersaing saat ini? Apakah Anda juga mampu berbuat dengan hati Anda sesuai dengan profesi yang Anda jalani? Ketika Anda memilih menjadi seorang mahasiswa di Stikes Nusantara Kupang, apakah nanti Anda ingin keluar menjadi seorang profesional yang handal di bidang kesehatan, ataukah Anda hanya ingin menjadi seorang penonton? Saya kembalikan pertanyaan ini kepada kita semua, kepada Anda dan juga kepada pemirsa televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kita mengakhiri talkshow kita sampai di sini. Saya ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Damian Godo dan juga Bapak Yusak Riwori yang sudah berbagi pengalaman. Tentunya harapan-harapan dan kiat-kiat yang disampaikan tadi kepada semua mahasiswa dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita berharap dapat dipetik menjadi teladan yang juga dapat dijalani dalam perjuangan lebih lanjut sebagai generasi mendatang. Stikes Nusantara yang saat ini sudah terakreditasi, tentu perjuangan itu masih akan lebih lanjut lagi ke depan. Perjuangan Anda untuk menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang andal, sebagaimana tadi Mas Anda menyanyikan, sehat bersama Nusantara. Anda wujudkan sehat bersama masyarakat Nusa Tenggara Timur. Akhirnya dari kampus Stikes Nusantara Kupang, saya Ina Jara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas serta seluruh sivitas akademika Stikes Nusantara Kupang dan juga SMK Nusantara Kupang menyampaikan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Semua yang bisa nyanyi, berian ya. Dan pesan tentang kehidupan.